dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, saya Rudian Danu hadir menyapa Anda dalam program Special Dialogue. Selama setengah jam ke depan, kami akan membahas program pemberdayaan perempuan petani yang diinisiasi lembaga Mercy Corps Indonesia. Inilah Special Dialogue selengkapnya. Mercy Corps Indonesia adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selama bulan Februari hingga September, Mercy Corps memberikan pelatihan dan pendampingan pada lebih dari 1.000 perempuan petani di Kabupaten Karawang. Seperti apa bentuk bantuan Mercy Corps dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan petani dan manfaat apa yang diperoleh masyarakat dari program itu? Kita akan membahasnya bersama Agrifin Indonesia Program Director Mercy Corps Indonesia, Andi Ihwan. Ada juga penyuluh petani Alifianti Mustafa Putri atau Mbak Pipit, dan juga ada perempuan petani pengusaha Karawang, Ibu Eis Rohaini yang sudah banyak mendapatkan manfaat dari program ini. Saya langsung ke Pak Andi dulu. Pak Andi, ini kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh Mercy Corps, ini nama programnya Income ya? Ya. Namanya Income. Ini sebetulnya program seperti apa, Pak? Dan kenapa fokusnya ke petani perempuan? Ya. Jadi di Indonesia kami punya program Agrifin. Pada prinsipnya adalah memfasilitasi layanan bundling antara informasi pertanian dan layanan keuangan untuk petani. Dan kita tahu dari ini petaninya hanya tapi untuk yang saat ini untuk perempuan saja ya, bukan jadi, petani secara keseluruhan. Seluruh petani secara keseluruhan. Secara keseluruhan dan khusus untuk kegiatan atau program ini memang kita fokus kepada perempuan petani yang memiliki usaha selain non pertanian. Jadi kita tahu ada beberapa perempuan petani kita yang memang punya usaha yang lain, misalnya warung, jualan yang lain, atau misalnya punya usaha konveksi dan sebagainya. Ini seperti yang Bu Eis ya. Bu Eis juga punya warung ya. Dari keluarga petani juga tapi punya. Nah ini kalau tadi dipilihnya perempuan yang memiliki usaha, kenapa harus yang memiliki usaha? Apakah ada fokus tertentu yang ditargetkan? Ya, jadi memang di Indonesia kami sejak tahun 2012 kami punya program yang namanya Agrifin Mobile yang mentargetkan kurang lebih 180.000 petani di Indonesia. Dan pada tahun 2014 kami telah melatih sekitar 12.000 perempuan petani untuk literasi keuangan. Itu di mana saja tuh Pak? Ada di Karawang, di Bogor, kemudian di Subang, dan di Indramayu. Oh, artinya yang di Karawang ini bukan program pertama dong ya? Ini sebetulnya lanjutannya. Nah, jadi dari yang telah kami latih tadi, nah kemudian dari situ kita lihat bahwa pada waktu kami melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, Pak, saya juga perlu nih, tidak cukup dengan literasi keuangan, tapi saya juga misalnya kayak Ibu Eis tadi, saya mau juga mengembangkan usaha saya gimana ya? Nah, akhirnya kemudian kita coba kembangkan modul pengembangan untuk literasi keuangan dan usaha, dan untuk kegiatan ini kami disupport oleh Mastercard. Ya. Gitu. Nah, tadi dikatakan ini kan yang diambil targetnya adalah fokusnya perempuan petani yang memiliki usaha. Ya. Kenapa fokusnya ke sana? Apakah memang ada tujuan tertentu yang diharapkan dari fokus ini sebetulnya? Ya. Jadi memang kalau kita ngelihat usaha pertanian, khususnya katakanlah di tanaman pangan gitu kan, mereka kan katakanlah hanya tanam dan kemudian mereka harus menunggu kurang lebih 3-4 bulan, ya kan, tergantung tanaman yang mereka tanam. Ya. Jadi sebetulnya ada sumber pendapatan lain yang mereka bisa sebetulnya lakukan untuk menopang kehidupan keluarganya mereka. Dan biasanya kan itu dilakukan oleh istri petani. Misalnya seperti Ibu Eis ini. Ibu Eis ini istri petani ya? Betul. Punya usaha apa, Bu? Nanam padi, berkebun. Nanam padi. Terus selain itu? Jualan. Jualan apa? Saya jualan gorengan. Gorengan? Ya, seperti... Pak Andi juga suka gorengan ya, Pak? Selain gorengan, saya juga jualan kue donat. Kue donat? Iya. Oke, bisa bikin kue donat juga? Bisa. Wah, banyak yang suka tuh kue donat, Bu Eis. Nah, dulu sebelum Ibu ikut pendampingan ya? Pendampingan atau pelatihan dengan Mercy Corps ini, apa yang Ibu lakukan untuk menjajakan bisnis Ibu atau dagangan Ibu? Pertama, saya memulai usaha itu dengan berjualan keliling. Saya coba bikin kue donat, terus terus ada lagi kue pastel. Iya. Itu dua-duanya saya suka itu, Bu. Saya jual keliling tiap pagi. Kalau pagi saya jual kue donat sama untuk yang rasanya manis kan. Biasanya kalau yang manis-manis itu digembari untuk sarapan pagi. Terus saya jual keliling. Pada sore harinya saya bikin kue pastel.
Kalau kue pastel kan rasanya asin dan pedas. Oke. Ini sebetulnya Bu Uis sudah begitu punya kesadaran juga artinya kapan makanan-makanan yang pas buat pagi, kapan yang buat sore seperti itu. Itu keliling dulu ya. Sebelum Bu Uis lanjutkan, saya pengen nanya sama Mbak Pipit. Ini waktu ngasih penyuluhan ikut keliling juga nggak? Iya, kita ikut keliling Artinya juga. sambil Nggak sambil dagang, nggak sambil dagang. Oke, ini gimana yang dilakukan sama Mbak Pipit waktu memberikan penyuluhan? Iya, yang pasti ada banyak tantangannya ya Mas ya. Karena biasanya kita menghadapi bapak-bapak gitu kan. Sekarang mesti ketemu ibu-ibu. Apalagi ibu-ibunya bukan ibu-ibu biasa ini, ibu-ibu pengusaha. Luar biasa ini sebetulnya. Pengusaha semua gitu. Terus selain itu juga karena kita kan melakukan pelatihan dan pendampingan. Pada pelatihan itu biasanya masanya lebih banyak dan kebanyakan di situ ibu-ibu latar belakang pendidikannya masih cukup rendah. Jadi banyak juga yang belum bisa baca dan tulis. Jadi dibantu sama teman-teman yang lain. Udah gitu juga karena mereka banyak yang bawa anak-anak kecil, jadi suasana udah mulai repot, ya? Kurang kondusif. Ada yang anak lari-larian nangis gitu kan. Ada yang pengen pulang segala macam. Itu salah satu kendalanya artinya dalam proses memberikan pendampingan. Kemudian ibu-ibunya juga kan sibuk nih, karena kayak Bu Uis kan ibu rumah tangga juga, kemudian pengusaha juga, ditambah lagi sekarang mesti ikut pendampingan sama kita, jadi rada susah ngebagi waktunya aja. Nah itu gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya ya pasti kita sesuaikan jadwalnya sama ibu-ibu. Di samping memberikan penyuluhan, Mbak Pipit juga ada kegiatan lain nggak? Artinya sama seperti Bu Uis juga punya banyak profesi kan, sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai bisnis woman juga. Apakah Mbak Pipit juga punya kegiatan lain di luar penyuluhan? Artinya waktunya juga kan harus dibagi juga tuh kan? Nah itu menjadi kerepotan tersendiri nggak? Enggak sih, kebetulan saya selain penyuluh juga cuma kuliah aja sih. Oh, Mbak Pipit masih kuliah? Lanjut S1, Pak. Lanjut S1, luar biasa. Ini mahasiswa yang dikerahkan ya sebetulnya ya. Ini kenapa pemilihannya seperti Mbak Pipit ini ada itunya nggak sebetulnya? Iya, jadi memang waktu tahun 2013, waktu kami grup discussion di hampir 10 kecamatan di Kerawang, jadi waktu itu kita coba dengan memberikan trainer itu adalah penyuluh laki-laki. Dan kami dapat input bahwa Pak, kalau bisa jangan yang laki-laki deh. Kenapa? Karena sepertinya kalau kita di perempuan petani ini, mereka nggak terbuka kalau kemudian dilatih oleh penyuluh laki-laki. Jadi akhirnya kemudian itu salah satu tantangan karena menurut saya tidak banyak penyuluh pertanian perempuan yang ada di setiap kabupaten. Nah, kebetulan di program kami ini kami bisa bermitra dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Kerawang dan kami disupport dengan 24 penyuluh pertanian perempuan. 24 penyuluh. Dan kami latih mereka dan kemudian mereka yang melatih 1.000 perempuan petani pengusaha. Pak Andi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Bu Uis dan Mbak Pipit, kita jeda sebentar. Pemirsa, spesial dialog akan kembali sesaat lagi.